alas, 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 Allah Pangeran. Berawal dari rencana kami untuk menyelusuri jejak masa lalu di sebuah pabrik yang berada di salah satu kota di Pulau Jawa. Dalam perjalanan kami sangat antusias dalam menuju tempat yang sudah menjadi target kami. Untuk kami kupas sejarah yang ada di dalam pabrik yang sudah berdiri sejak negeri ini masih berada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Setelah 2 jam kami dalam perjalanan menuju ke titik lokasi, tibalah kami ke tempat yang kami tuju. Kedatangan kami sangat disambut dengan hangat oleh penjaga di dalam pabrik tersebut. Tak lupa pula kami meminta izin untuk mengambil gambar untuk mengabadikan momen di dalam pabrik ini. Namun sayangnya usaha kami untuk mengupas kisah di pabrik tebu yang berada di salah satu kota di Pulau Jawa tidak diizinkan oleh pihak dari keamanan pabrik. Kami pun dengan sedikit rasa kecewa dan sedih karena rencana kami untuk mengupas kisah-kisah di balik sebelum pabrik ini dibangun belum diizinkan. Maka kami memutuskan untuk pergi ke makam Pangeran Angkling Joyokusumo yang konon katanya ada sejarah seorang pendekar yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Di dalam perjalanan kami disambut dengan jalanan yang lumayan kurang nyaman untuk dilalui, dengan suasana yang gelap dan disambut oleh dinginnya malam. Terlihat dari kejauhan sorot lampu rumah-rumah warga yang menandakan kami akan sampai ke tempat tujuan kami selanjutnya. Akhirnya kami pun sampai di tempat yang menjadi tujuan kami. Terasa begitu mencekam dengan hawa yang kami rasakan di tempat ini, sehingga kami pun merasa begitu tertantang untuk ingin tahu ada kisah apa di balik makam dari Pangeran Angkling Joyokusumo ini. Kami pun beristirahat sejenak setelah 3 jam perjalanan menuju ke tempat ini. Terlihat suasana malam yang sepi dan jauh dari rumah-rumah warga. Kami pun bersiap-siap untuk bergegas memasuki area makam. Tak lupa kami berwudu dan mengucapkan doa untuk keselamatan kami ketika memasuki area makam. Kami pun mulai beranjak pergi untuk memasuki area makam Pangeran Angkling Joyokusumo. Dengan tidak pernah lepas kami melantunkan zikir-zikir dan doa dalam perjalanan menuju masuk ke makam. Begitu tenang kami melangkahkan kaki memasuki area ini. Terlihat dari dekat pintu masuk makam, tengah menantikan kedatangan kami para penjelajah Makom Sak Pulau Jawa. Assalamualaikum ya alam kubur. Begitu masuk area makam terlihat sangat bersih dan terawat. Kami pun mulai membersihkan tempat untuk kami mendoakan para ahli kubur yang telah mendahului kita di tempat ini. Terlihat berdiri di depan kami makam dari Angkling Joyokusumo yang begitu terlihat sangat tinggi dan juga menambah rasa merinding kami ketika berada di depan makam. Kami pun mulai membacakan doa-doa untuk para leluhur yang ada di makam ini. Terlihat samar-samar cahaya rembulan menembus ranting-ranting dedaunan yang sedikit memberikan cahaya di area makam. Setelah kami selesai mendoakan para leluhur yang berada di makam ini, pakar supranatural kami, yaitu Mbah Sipon, mencoba untuk menarik penghuni dari alam lain yang berada di makam ini dan mencoba untuk berinteraksi dengannya. Ini salah satu adalah supranatural Mbah Sipon M. Lindu Aji. Beliau akan menetralisir di area makom ini, termasuk akan dimasukkan Bapak Tesworo, dan mohon dibantu ya saya tetapnya buat ini sedikit mengupas sejarah makom Pangeran Angkling Joyokusumo. Mudah-mudahan
tujuan kami untuk berzikir, mengirim doa kepada panjenenganipun atau wali wong termasuk Pangeran Angling, kami bisa diterima dengan baik. Mbah Sipon, Mbah Sipon, kira-kira aura apa yang Mbah Sipon rasakan di dalam area makom ini? Auranya sebenarnya sih agak ya sedikit enak lah, rasakan enak. Makanya ini kan keterangannya saya akan masukkan ke Sisworo. Nanti beliau menerangkan adanya di dalamnya PR-nya ini, nanti akan saya masukkan. Ya nanti bisa tahu sendiri, Nah, bisa didengarkan. Jadi itu. Cuma kan kalau ada orang lain ya mungkin bisa buat menyaksikan. Ini kan nggak ada orang lain, jadi untuk disaksikan dengan siapa itu? Pak Pangeran Angling Joyokusumo. Pangeran Angling Joyokusumo. Karena ini sekarang mau dimulai, akan memasukkan perjalanan Kiai Angling Joyokusumo. Iya. Nah, ini adalah salah satu Mbah Sipon Emle Duaji, akan sedikit mudah-mudahan diterima di Pangeran Angling Joyokusumo, dan untuk sedikit interaksi aura-aura yang akan dimasukkan ke dalam Sisworo. Monggo Pak Sipon. Ini untuk memasukkan Bapak Angling Joyokusumo. Angling Joyokusumo. Pangeran Angling Joyokusumo. Pangeran Angling Joyokusumo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pangeran Joyokusumo, ya Allah. Ini adalah salah satu di mana Mbah Sipon telah memasukkan aura negatif dari sebuah area makom Pangeran Angling Joyokusumo untuk ditarik masukkan ke Sisworo. Terima kasih. Ini Mbah Sipon Emle Duaji akan menetralisir atau memasukkan aura-aura yang akan dimasukkan oleh Al-Sisworo. Adalah salah satu yang akan dimasukkan oleh Al-Sisworo. Sebuah meditasi yang sudah dimasukkan oleh Mbah Sipon ke dalam auranya ke Pak Sisworo. Lokasi makamnya Pekalongan mana? Ini di Pekalongan sebelah barat agak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Angling Joyokusumo. Sebenarnya sampean itu penyebar agama Islam tahun berapa? Dimulai tahun dimulai tahun berapa penyebaran agama Islam di mana lagi? Jawab. Saya atau saya kecil. Terus ya. Saya atau saya kecil. Salah satu penyebar 1651. Kulo saking Kerajaan Mataram. Beliau adalah salah satu. Kulo termasuk utusan saking Pangeran Mataram. Ada
adalah salah satu putusan dari Kerajaan Mataram, yaitu Kami menyebarkan ajaran agama Islam tanpa kalauan mereka bagian lingkungan mereka. Biyen ten mereka niku nggih menika. Alas. Aula Pangeran Angling Joyo Alas sebuah alas lubang, yang sangat sengit, alas yang sangat sangat mistis, sangat angker menurut. Angker Ini adalah salah satu aura yang dimasukkan oleh Mbah Sipon ke Katsiswara. Alhamdulillah saking keilmuan kula ngaos saking para kiai-kiai minyen. Alhamdulillah kula ten kota mriki saged menetralisir saking dedemet mriki ingkang sakti mandraguna sehingga alhamdulillah kula saged berinteraksi sangat berhubungan sangat sehingga boten wonten cerah utawa boten wonten pertarungan ingkang menapa kemawon. Tepatnya Seragi ini namanya. Nah niki sedayanipun rombonganipun anak putu Mbah Sipon kabeh sak kanca-kancanipun niki kula matur sembah nuwun sanget. Sampun dipun tunggaken, sampun ngapura dening Gusti Allah. Kawula mung saged mugi-mugi ya punapa ingkang panjenengan ajatipun. Mugi-mugi Gusti Allah ijabah, Gusti Allah kabul punapa ingkang titih ajatipun panjenengan sedaya. Kula saged ndongake bales dening panjenengan. Yang sampean panjenengan sedaya niku weruh punapa kemawon ten lingkungan iki boten napa-napa sebab termasuk menika iku sampun dadi santrinipun kula, sampun ngaji kawulan kula zaman rumiyin 1651. Kawula ten mriki saderengipun kemerdekaan Indonesia, saderengipun penjajahan Belanda kawula sampun ten mriki nggih sedaya. Pangeran Angling Joyo Kusumo panjenengan termasuk abdi Mataram sing ditugaskan oleh Kerajaan Mataram untuk ini untuk ditarik dulu karena suasananya agak sedikit masuknya terlalu dalam. Tim dari Mbah Sipon akan menarik karena auranya semakin pucat. Jadi saat ini Hafiz kehilangan tenaga. Setelah selesai melakukan mediasi, Bapak Cisworo pun berdoa untuk kebaikan kami dan juga mendoakan para leluhur yang berada di makam ini. Aura apa yang Mbak Sipon Sebenarnya sih sebenarnya sih yang di lingkungan sekitar ini sebenarnya bukan untuk siapa ini Pangeran Angling Joyo itu tidak masalah, cuman yang di sekitarnya itu banyak yang mengganggu. Terus terang aja itu banyak yang mengganggu yang luar biasa, ibaratnya itu terlalu hebat yang mengganggu itu. Cuma memang kita sudah persiapan, itu mungkin nggak ada halangan. Itu dari sekitar lingkungan itu memang berat, genggamnya memang berat. Bisa juga kalau tidak hati-hati ya bisa bahaya juga, bisa bahaya. Cuman ini karena sudah mungkin persiapan dari rumah sudah komplit, jadi insya Allah aman. Kalau untuk si Pak ini siapa Pak Yainya itu aman. Angling Joyo Kusumo itu tidak ada masalah, malah baik-baik merasakan senang, kita mendoakan itu.
mendoakan itu autisme. Berarti menurut Mbah Sipon, dari area makom Pangeran Anggling Jaya